وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Ma'arij. Dan kita masih membahas tentang salah satu karakter bawaan yang dibawa oleh manusia sejak lahir, dan itu merupakan karakter yang jelek, di mana kita punya tugas untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit itu, yaitu penyakit halu'a, penyakit keluh kesah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kejelekan, orang itu murka, tidak terima. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan, orang itu pelit. Jadi karakter bawaan kita, semua kita itu pasti membawa karakter ini, yaitu bahwa kita itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah, sukanya mengeluh, suka bosan, dan ingin terus mendapatkan yang baru. Tidak pernah kita itu puas dengan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Maka penyakit ini harus kita obati, dan itu penyakit ganas. Kita harus obati penyakit itu, dan yang paling terbaik mengobati penyakit ini adalah qanaah dan sabar. Kita qanaah terhadap apa yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa cukup, dan kita sabar untuk menikmati kenikmatan itu, walaupun terkadang muncul rasa bosan, tapi kita perlu sabarkan diri kita. Kalau di dalam ayat ini Allah menyebutkan 8 amalan untuk membersihkan diri kita. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita, termasuk nanti membersihkan karakter-karakter seperti ini. Nanti kalau kita sudah membersihkan diri kita, maka nanti terakhir balasan kita di surat Al-Ma'arij di ayat ke-28 35, nanti Allah Ta'ala mengatakan ulaika fi jannatim mukramun, mereka orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Bagi siapa itu? Orang-orang yang berjuang untuk membersihkan diri dari karakter-karakter yang jelek. Dan membersihkan karakter ini, mengobati karakter itu gak mudah, apalagi kalau karakter itu bawaan. Dan karakter bawaan itu banyak. Ada yang karakter baik, seperti Allah memberikan kepada kita fitrah, itu karakter baik, di mana fitrah kita itu akan mengarahkan kita untuk ibadah, akan mengarahkan kita untuk kebaikan. Tetapi kita juga membawa karakter-karakter yang rusak, karakter-karakter bawaan yang itu jelek, seperti keluh kesah, seperti hasad, seperti bodoh, cinta dunia. Itu semua kita membawa itu, sehingga kita semuanya harus membersihkan diri kita dari karakter-karakter yang jelek itu.
Terus bagaimana cara kita membersihkan? Kalau Allah di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Ma'arij ini, Allah menyebutkan ada 8 amalan. 8 amalan yang siapa memiliki sifat 8 ini, maka dia nanti akan diberikan balasan surga. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan karakter manusia itu keluh kesah, innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kejelekan, dia murka, enggak terima. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kenikmatan, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang istiqomah di atas menjaga salatnya. Yaitu istiqomah menjaga salatnya, baik waktunya, tata caranya, khusyuknya. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang salat dan salatnya itu menjaga salat, benar-benar salatnya itu dijaga. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dia membayar hak terhadap hartanya. Dia punya harta, dia tahu hak yang wajib dikeluarkan itu apa. Lisaili wal mahrum, diberikan kepada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak meminta, orang miskin yang dia meminta atau yang tidak meminta. Nah, ini amal kedua. Amal kedua untuk membersihkan jiwa kita adalah zakat. Itu yang wajib atau kita tambah dengan sedekah yang sunnah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, yaitu menguatkan iman di dalam hatinya. Ini amal yang ketiga. Amal yang ketiga yaitu kita kuatkan iman kita. Itu diantara cara membersihkan hati. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka memiliki rasa takut terhadap azab Allah Ta'ala. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak bisa merasa aman. Yaitu kita itu nggak bisa merasa aman dengan azab Allah Ta'ala. Ini amal yang keempat, yaitu amal untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan karakter-karakter kotor kita dengan kita kuatkan rasa takut kita kepada azab Allah Ta'ala. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri mereka atau budak yang mereka miliki. Kalau mereka seperti itu, maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, tapi siapa yang mencari selain itu, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini amal yang kelima dari cara kita membersihkan diri kita, yaitu kita menjaga syahwat kita, kita menjaga kemaluan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka menunaikan sumpah mereka dan janji mereka. Ini amal yang keenam, yaitu orang-orang yang menjaga sumpah mereka dan janji mereka. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang mereka lurus dalam persaksian mereka, orang-orang yang adil di dalam persaksian mereka. Ini yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Diulang lagi sama Allah Ta'ala tentang masalah salat. Setelah itu terakhir, kalau kita sudah bisa menjalankan poin-poin ini, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ulaika fi jannatim mukramun, mereka orang-orang yang nanti masuk surga dan mereka nanti akan dimuliakan. Di dalam surga nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita perhatikan di sini berarti ada 8 amalan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, walaupun nanti amal pembuka dan penutup itu hampir mirip. Amal pembuka dan penutup, yaitu berkaitan dengan masalah sholat.
Dan ini menunjukkan kepada kita gambaran bahwa kita itu harus, kalau kita pengen bersih jiwa kita, dan membersihkan jiwa itu amal yang sangat-sangat mulia, tetapi sering dilupakan. Karena orang itu, mereka itu terfokusnya kepada casing. Jadi kebanyakan kita itu fokusnya pada casing kita. Casing itu badan. Kita lupa untuk membersihkan jiwa. Karena memang jiwa itu nggak kelihatan, sehingga sering jiwa itu dinomor sekiankan untuk diperhatikan. Padahal jiwa itu penting sekali. Standar kita itu masuk surga itu bukan jasad. Casing itu akan ya kayak istilahnya, kalau kita minum, kita ada botol. Yang kita minum itu kan airnya yang ada dalam botolnya. Setelah kita minum selesai, ya botolnya dibuang. Yang akan kita manfaatkan dalam diri kita ya airnya itu, bukan botolnya. Tapi banyak orang tertipu dengan botol. Walaupun botol itu cuma sekedar wadah, tapi banyak menipu. Sehingga banyak orang itu membeli barang bukan karena kualitas barang itu, tetapi membeli itu karena casingnya itu dibungkus dengan sesuatu yang indah. Nah, kita tertipu di situ. Demikian juga dalam diri kita itu ada casing, ada isi. Ada wadahnya, ada isinya. Isinya itu apa? Isinya itu roh kita. Dan roh itu yang akan kekal dan abadi. Sedangkan jasad itu hanya casing, hanya wadah. Dimana kalau rohnya itu dicabut, dikeluarkan, wadah kita itu akan dibuang, dipendam, dikuburkan. Setelah itu akan hancur, dimakan tanah, hancur semua, rusak semua setelah itu. Tetapi yang terus akan berjalan setelah dalam kubur, nanti dikeluarkan, masuk ke alam kubur, dari alam dunia masuk alam kubur, masuk alam akhirat, itu semuanya adalah roh kita. Jasad kita akan dibuang, dipendam. Setelah itu nanti akan dimakan oleh cacing-cacing, setelah itu hancur semua. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan wadah itu nggak terlalu penting. Tapi banyak orang tertipu dengan wadah. Sehingga kita itu terkadang melihat sesuatu itu pada wadahnya itu. Ada orang di mana Rasulullah mengatakan rubba rajulin ash'af aghbar. Ada orang yang dia itu rambutnya compang-camping, enggak pernah dimandikan pakai minyak, pakai sampo. Kemudian aghbar, pakainya yang berdebu, kotor. Madfu'un bil abwab, terusir dari pintu ke pintu, kalau dia bertamu diusir. Orang kotor, orang jijik semua melihatnya itu. Tapi Rasulullah mengatakan lau aqsama 'alallahi la barrah. Kalau dia berdoa kepada Allah pasti langsung dikabulkan. Kenapa? Karena walaupun zahirnya kotor, tapi hatinya isinya itu bersih. Sehingga banyak memang casing itu menipu. Kita lupa untuk membersihkan dalam diri kita itu, kita lupa. Padahal nanti standar keselamatan kita itu adalah kebersihan jiwa, kebersihan hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nanti ketika dari kiamat anak dan harta enggak memberikan manfaat. Tetapi yang akan bermanfaat itu adalah orang-orang yang membawa hati yang bersih. Surga itu Allah siapkan bagi man tazakka, orang-orang yang membersihkan diri. Nah, itu berarti kita itu harus kita bersihkan, jiwa kita itu harus kita bersihkan. Kita punya karakter-karakter yang rusak yang kita bawa sejak kita lahir, dan itu harus kita bersihkan. Kalau kita nggak sadar dan kita nggak berjuang membersihkan, maka itu penyakitnya semakin ganas. Nah, itu kalau kita lihat ya, Nabi dan Rasul itu ketika datang, dan itu perlu diperhatikan karena ini mulai pudar. Metode dakwahnya Nabi itu pudar di kita sekarang ini. Nabi itu ketika turun, misinya apa sih Nabi itu? Kalau kita membaca di beberapa ayat tentang misi diutusnya Nabi dan Rasul, contohnya misalkan dalam surat Al-Jum'ah, nanti ada juga surat Al-Imran, nanti ada juga di surat yang lain ada juga. Al-Baqarah ada juga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah misalkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi. Ummi itu Mekah. Orang-orang yang buta huruf. Seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah. Ini tugas yang pertama. Nanti tugasnya ada 5. Tapi nanti intinya bisa dibagi menjadi 2. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Ini yang paling penting ini, membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitabah, setelah itu mengajarkan Al-Qur'an.
wal hikmata, dan mengajarkan sunnah. Kemudian kelima, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata, yaitu tugas kelima, mengeluarkan mereka dari minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nanti dari tugas ini kita bagi nanti menjadi dua, dan poin inti dakwahnya Nabi dan Rasul itu dua itu, sehingga nanti sampai dibuat oleh kaidah oleh para ulama namanya tasfiyah dan tarbiyah. Istilahnya tasfiyah dan tarbiyah, atau istilah yang lain takhliyah wa tahliyah. Itu kaidah. Jadi tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah itu apa? Pembersihan. Tarbiyah, pengisian. Jadi dibersihkan dulu, setelah itu diisi. Atau takhliyah pakainya kha. Takhliyah dan tahliyah. Kalau tahliyah pakainya ha. Takhliyah itu pengosongan, tahliyah yaitu huli, yaitu dihiasi setelah dikosongkan, setelah itu baru dihiasi. Jadi ada metode dakwah Nabi dan Rasul yang itu mungkin banyak terluputkan di kita. Maka itu kenapa generasi kita itu lemah, karena metodologi dakwah para Nabi dan Rasul hilang di kita. Yaitu apa? Yaitu ada dua tahapan yang harus kita lalui dalam kita itu memperbaiki diri. Kalau kita ingin memperbaiki diri itu ada dua tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus membersihkan jiwa. Jiwa itu kita bersihkan dari kotor-kotornya jiwa. Kesyirikan, kekufuran, demikian juga hasad, iri, dengki, cinta kepada dunia, keluh kesah, kemudian mindset menganggap kemuliaan itu adalah dunia tolak ukurnya. Itu semua kan kotor, itu yang membuat kotornya jiwa kita. Nah itu dibersihkan dulu. Ini dibersihkan, pembersihan jiwa dulu, dinamakan dengan tasfiyah. Dinamakan dengan tasfiyah. Tasfiyah itu pembersihan jiwa, dibersihkan. Setelah dibersihkan, sudah bersih, baru namanya tarbiyah, pengisian. Baru diajarkan ini perintah Allah itu ini larangan Allah ini, perintah Allah kamu jalankan, larangan Allah kamu tinggalkan, kemudian ini ada ini lagi, baru diajarkan ilmu. Kapan itu ilmu akan diajarkan? Setelah jasadnya itu jiwanya bersih. Dan itu prosesnya lama, pembersihan jiwa itu lama. Nah itu kalau kita perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad, itu kan Rasulullah dakwah itu kan dua fase. Makkiyah, beliau hidup di Mekah, kemudian Madaniyah, beliau tinggal di Madinah. Makkiyah 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. Makkiyah ketika masih di Mekah, beliau fokusnya pembahasan jiwa, pembersihan jiwa. Itu yang dibahas. Sedangkan ketika sudah kuat jiwa mereka, setelah itu baru hijrah ke Madinah. Di Madinah baru tarbiyah. Diajarkan tentang syariat. Syariat ini, perintah ini, larangan ini, perintah ini, larangan ini. Itu baru diterapkan. Setelah kapan? Setelah 13 tahun jiwa manusia itu dibersihkan. Berarti menunjukkan apa? Proses pembersihan jiwa itu prosesnya lama. Sedangkan casing, menjalankan, meninggal itu mudah. Mudah. Orang misalkan diperintahkan pakai jilbab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri kamu, kepada putri kamu, kepada wanita-wanita yang beriman, yudlina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka memanjangkan jilbab mereka. Orang pakai jilbab itu mudah. Wanita enggak pernah sholat saja bisa gitu loh. Orang-orang Arab itu enggak semuanya wanita baik-baik. Ada juga wanita pelacur pun banyak di sana itu. Wanita-wanita pelacurnya sana itu pakainya cadar. Menunjukkan apa? Cadar itu gampang, orang pakai cadar itu mudah gitu loh. Karena itu hanya casing gitu loh. Tetapi yang paling susah itu apa? Membersihkan hati dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat iri, sombong, kemudian dari sifat keluh kesah, tidak sabar, sukanya dia itu ya mengeluh. Itu enggak mudah. Prosesnya lama membersihkan ini. Dan itu lebih susah. Orang bisa menutupi dirinya dengan casing itu gampang. Laki-laki berjenggot mudah. Apa susahnya gitu loh? Tinggal kita panjangkan jenggot saja kan itu. Mungkin diomongin orang sebentar sih nggak ada masalah kan itu. Tetapi untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang seperti ini itu lama sekali. Mungkin kita dari awal sampai sekarang saja mungkin kita itu masih kotor jiwa kita ini.
belum bersih gitu loh, belum bersih. Misalkan sifat atau mindset dalam diri kita bahwa standarisasi kemuliaan seseorang itu harta dunia. Itu kita itu menghilangkan itu susahnya luar biasa. Butuh waktu puluhan tahun loh untuk kita itu bersihkan itu belum tentu sembuh kita penyakit kita ini. Cuma kalau merubah diri itu gampang sekali, merubah casing itu mudah gitu. Nah, akhirnya apa? Banyak orang itu tertipu. Seakan-akan kalau sudah casingnya itu indah, wanitanya sudah cadaran, laki-lakinya jubahan, jenggotan, pasti bersih hatinya. Bukan. Banyak juga wanita-wanita yang cadar hatinya kotor. Banyak juga orang-orang yang berjubah, pakai jenggot panjang, semua hatinya kotor mereka ini. Kenapa? Karena pembersihan jiwa itu prosesnya lama. Dan itu yang sayangnya apa? Ditinggalkan oleh banyak orang. Karena saking susahnya, kemudian kedua karena nggak kelihatan. Kan bersihnya jiwa seseorang kan nggak kelihatan. Yang penting apa? Bisa dibungkus. Tapi nanti biasanya kalau kita lama muamalah dengan orang itu akan ketahuan. Ini orangnya jiwanya kotor atau tidak. Nah itu biasanya kalau ada pepatah itu, sebaik-baik kita membungkus bangkai, pasti akan keluar juga baunya. Sebaik-baik orang itu membungkus dirinya dengan cadar dia, dengan jubah dia, dengan jenggot dia, pasti nanti akan kebongkar. Yaitu bau busuknya diri dia itu akan kebongkar. Kapan itu? Ketika orang itu banyak muamalah. Nah itu kalau kita nggak tahu sih nggak tahu. Misalkan kita ketemu sama orang baru ketemu, masya Allah ini ukhti ini masya Allah luar biasa. Ini ini masya Allah top, ini orangnya baik, orangnya semangat belajar, ngajinya semangat. Oh, antum ngomong seperti itu anak baru ketemu. Coba kalau antum sudah mau ngomong masalah harta, amanah nggak orang itu? Ya, kalau antum sudah lama safar dengan dia, antum safar gitu loh. Bagaimana orang itu akan kelihatan semua karakternya itu. Dan itu banyak. Sampai ada ini cerita nyata lah itu loh. Cerita nyata ini dan itu terjadi. Ada seseorang yang dia itu ngaji sama seorang ustadz. Masya Allah lah, dia menggandrungi ustadznya, luar biasa ustadznya ini. Tiba-tiba ustadznya itu bikin travel haji dan umroh. Akhirnya ikutlah itu karena masya Allah ini jamaahnya itu ngefans sekali sama ustadznya itu. Pulang dari jamaah haji dan umroh, dia sangat benci kepada ustadznya. Wah, bencinya naudzubillah setelah itu dia itu. Kenapa? Kata dia terbongkar semua boroknya ustadz itu gitu. Terbongkar semua itu ketika safar. Kita kalau nggak pernah safar itu kita nggak, maka itu kalau Umar bin Khattab ada orang misalkan ada orang dia mau disidang sama Umar, tiba-tiba datang orang menjadi saksi. Umar, saya memberi saksi kalau ini orang ini baik. Kata Umar, kamu pernah safar sama orang ini belum? Belum. Kamu sudah pernah muamalah sama harta sama orang ini belum? Belum. Diam kamu karena kamu belum tahu. Orang itu bisa menutupi casingnya itu dengan jubah, dengan cadar, bisa. Tetapi semakin lama kita itu muamalah sama dia, kebongkar semua nanti karakter dia itu akan kebongkar. Kenapa? Karena memang jiwa itu nggak kelihatan secara dohir. Kapan? Ya kayak orang itu orang matilah dibungkus dengan kain kafan kan itu. Orang ketika mensolatkan yo baunya wangi sekali karena baru sekali 2 kali. Tapi nanti tunggu sampai setahun, 2 tahun, bagaimana? Nanti akan kebongkar semua gitu. Oleh itu membersihkan jiwa itu luar biasa, proses panjang. Sampai sekarang pun kita itu mati-matian kita bersihkan jiwa kita. Apalagi apa? Yang kita rubah itu bukan cuma sekedar sekali dirubah selesai, bukan. Yang kita rubah itu bawaan. Namanya karakter bawaan. Karakter bawaan itu luar biasa kita rubah. Itu namanya karakter bawaan. Karakter bawaan itu sejak kita lahir saja kita sudah punya karakter itu gitu. Maka untuk mengobati ini kan nggak mudah gitu loh. Mati-matian kita mengobati karena kita harus merubah gaya hidup kita, merubah kehidupan kita gitu loh. Seperti misalkan hasad, penyakit kata Syekhul Islam ada pepatah mengatakan ma khala jasad min hasad. Tidak mungkin ada orang lahir tanpa membawa hasad. Mesti orang lahir itu membawa hasad. Semua kita itu punya. Semua kita itu untuk mengobati penyakit hasad mati-matian kita. Luar biasa beratnya, kita itu berat sekali. Dan kapan itu nanti akan muncul hasad itu? Ketika ada orang yang lebih hebat daripada kita. Kita itu kan suka, semua kita lah karakter kita itu kan sukanya jadi nomor 1. Kita nggak pengen jadi nomor 2, nomor 3. Ketika kita itu sudah di puncak, sekarang kayak kita itu naik gunung ya misalkan ya. Kita naik gunung, kita sudah di puncak gunung, wah merasa kita paling top. Tiba-tiba kita lihat sebelahnya, wah ada gunung yang lebih tinggi, ada orang yang di sana, wah kurang ajar ini, saya naik sana nanti saya itu. Saya tidak mau saya disaingi. Akhirnya apa? Dia berjuang untuk naik lagi. Berjuang untuk naik. Kenapa? Karena karakter kita itu nggak suka disaingi.
Maka itu mengobati penyakit ini gampang nggak? Luar biasa, mati-matian kita itu. Mati-matian 10 tahun, 20 tahun, sampai kita berpuluh-puluh tahun saja terkadang belum bisa hilang penyakit ini. Maka itu kalau cuma casing itu gampang. Banyak orang itu yang tertipu. Seakan-akan kalau sudah casingnya bagus, orang itu bagus, top lah orang itu. Nanti akan kelihatan ketika kita itu banyak muamalah. Ada orang, karakter orang itu semakin dekat sama orang itu semakin menjauh. Jadi ada orang kalau nggak kenal dekat, tapi kalau kenal menjauh orang itu. Maksudnya gini, ada orang yang Masya Allah lah, secara dohir orang itu semuanya cinta sama orang itu, orang yang baik. Karena nggak ada yang tahu gitu. Tapi semakin tahu siapa dia, semakin lari semua orang-orang itu. Dan itu ada orang seperti itu. Orang seperti ini ada, karakter seperti ini ada. Oleh itu maksudnya itu kita semua punya bawaan seperti itu. Maka itu jangan pernah menganggap kita itu orang paling suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian itu sudah suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kita itu semuanya punya PR besar kita itu, yaitu apa? Membersihkan jiwa kita, mengobati penyakit-penyakit bawaan kita. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Jangan merasa kita itu sudah bersih. Kenapa? Karena penyakit-penyakit bawaan itu masih bisa kambuh lagi. Walaupun sudah kita bersihkan, misalkan hasad atau keluh kesah sudah kita bersihkan, nanti tiba-tiba muncul lagi. Penyakit itu seperti itu. Namanya kita ya, misalkan ya kita, namanya manusia merubah mindset sejak bayi, bahwasanya standarisasi kemuliaan seseorang itu harta. Siapa yang hartanya tinggi ya dia itu orang yang paling mulia. Ngerubah mindset ini tuh nggak mudah gitu, susah sekali kita ngerubah itu. Sampai akhirnya kita itu berganti mindset kita, orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Itu susahnya luar biasa. Coba kita yang sudah merubah seperti ini mati-matian ya dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita ketemu dengan seorang pejabat, kita ketemu dengan wali kota, kita ketemu dengan gubernur, apalagi ketemu dengan presiden, luar biasa pengagungan kita kan itu. Tunduk, kita hormat, dan yang kenapa? Karena jabatannya. Cuma ketika ketemu dengan orang miskin, orang ya dunia nggak ada, tapi dia itu orang yang Masya Allah, soleh, bertakwa, kita biasa saja, bahkan kita merasa lebih hebat dari dia kan itu. Kenapa? Karena mindset itu belum bisa kita hapuskan gitu. Mindset itu belum bisa kita hilangkan. Nabi Muhammad saja ditegur sama Allah Ta'ala. Bayangkan siapa itu? Nabi kita Muhammad. Ketika Rasulullah itu sedang mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, orang miskin, pengen meminta nasihat. Rasulullah itu mukanya sebel sekali itu, musam mukanya Rasulullah itu. Ditegur sama Allah Ta'ala, abasa wa tawalla. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Itu karakter manusia semua gitu. Nabi itu juga punya juga. Sehingga ketika ketemu dengan orang hebat, pejabat tinggi, orang kaya raya, sikap kita itu tunduk-tunduk gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan orang miskin, compang-camping, walaupun orang itu soleh itu, kita itu menganggap biasa. Bahkan mungkin kita menganggap kita lebih tinggi daripada dia. Dan itu yang bahaya. Ngerubah ini butuh 20 tahun, 30 tahun belum tentu selesai kita itu ngerubah ini. Nah, itu kata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan tolabtul adab salasina sanah. Saya itu belajar adab, belajar akhlak yang mulia, belajar membersihkan jiwa 30 tahun saya ini. Setelah bersih, setelah itu saya belajar ilmu 20 tahun. Menunjukkan apa? Pembersihan jiwa itu lebih lama daripada kita itu belajar ilmu. Seperti Rasulullah tadi membersihkan jiwa para sahabat 13 tahun. Tetapi mengajarkan ilmu, yaitu namanya tarbiyah, itu nanti selama 10 tahun. Nah itu kita ini dan itu sering terluputkan di kita, sering diluputkan sama kita. Seakan-akan kalau kita sudah cadaran, kita itu penghuni surga. Seakan-akan kalau kita sudah sadaran, kita sudah jenggotan, jubahan, seakan-akan kita itu manusia terbaik. Jangan merasa seperti ini. Masih banyak kotornya jiwa kita, perlu kita bersihkan. Masih banyak PR yang perlu kita jalankan, itu masih banyak. Oleh itu intinya pembersihan jiwa itu proses yang melelahkan, proses yang panjang. Tapi kalau ini berhasil kita di sini, jiwa kita itu berhasil, walaupun kita mungkin banyak dosa secara dohir, tapi kalau berhasil, jaminan kita itu luar biasa pembersihan jiwa ini. Maka itu ada seorang sahabat yang dia, jadi intinya memang hati itu harus kita bersihkan. Ada seorang sahabat yang dia itu datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah, beliau tidak menjawab. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada orang itu cara bertanya yang baik.
Maka Rasulullah mengatakan, wa ma a'dadtallaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat. Akhirnya sahabat ini bercerita, ya Rasulullah, kalau saya, sholat saya masih biasa, puasa saya, semua masih biasa ya Rasulullah. Tapi saya punya satu amal, dan itu sangat saya jaga. Dan saya berharap satu amal itu nanti yang menyelamatkan saya. Akhirnya Rasulullah bertanya, apa yang kamu siapkan? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah. Saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih daripada dunia dan seisinya. Ini amal yang seperti ini itu luar biasa, lebih susah daripada kita itu puasa, lebih susah daripada kita itu baca Quran, lebih susah daripada kita itu cuma sekedar bercadar. Kita berjuang untuk menjadikan cinta Allah kepada Allah dan Rasul lebih daripada dunia dan seisinya. Itu mati-matian kita bisa seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang paling kamu cintai. Berarti apa? Cuma amalnya apa? Cinta, melatih cinta gitu. Sehingga sampai kita itu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada istri kita, lebih daripada anak kita, lebih dari kerjaan kita. Wah, itu mati-matian kita bisa seperti ini. Contoh lagi misalkan amal hati yang itu luar biasa. Ada seorang, yaitu para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, nanti sebentar lagi ada penghuni surga yang mau masuk masjid. Akhirnya mata semua para sahabat tertuju kepada masjid. Siapa ini? Tiba-tiba masuk seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Besoknya lagi Rasulullah kumpul di masjid. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi penghuni surga mau masuk masjid. Semua mata melihat lagi, Abdullah bin Salam lagi masuk. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan penghuni surga. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia itu penasaran dengan amalnya itu, orang ini apa. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk bertamu ke rumah orang itu. Saya ingin pelajari amal apa yang dia amalkan sampai dia itu dijuluki sebagai penghuni surga sampai 3 kali. Akhirnya Rasul izinkan. Setelah itu dia itu pura-pura bertamu ke rumah orang itu sampai mau bermalam. Intinya pengen lihat malam hari itu apa yang dikerjakan. Rupanya sholatnya ya biasa, baca Qurannya biasa, nggak ada kelebihan gitu. Akhirnya dia mengatakan, oh mungkin hari ini masih ditutupi, cobalah saya bertamu lagi besok. Akhirnya dia besok bermalam lagi, pengen mengecek ibadahnya orang ini seperti itu. Kok biasa juga, nggak ada yang spesial gitu. Akhirnya kata dia, oh mungkin masih disembunyikan dia. Besoklah saya bertamu lagi sampai 3 hari. 3 hari, hari ketiga malamnya dilihat biasa juga itu, sholat malamnya ininya biasa semua. Akhirnya dia terpaksa ngomong sama temennya, saudaraku, maaf saya 3 hari bermalam di sini, saya nggak ada tujuan sebenarnya. Saya itu pengen tahu amal apa yang kamu jaga, yang kamu kerjakan, sampai kamu itu mendapatkan gelar penghuni surga sampai 3 kali. Kok saya lihat amal kamu biasa gitu, nggak ada yang spesial gitu. Maka dia mengatakan, iya kalau saya sholat biasa, mungkin kalian lebih hebat daripada saya. Saya puasa biasa, mungkin kalian lebih hebat daripada saya biasalah. Tapi saya punya satu amal yang ini sangat saya jaga, amal ini sangat-sangat saya jaga, dan saya berharap inilah yang bisa menyelamatkan saya. Akhirnya ditanya, apa yang kamu amalkan? Saya itu setiap hari kalau mau tidur, saya itu berpikir, hari ini saya punya masalah dengan orang muslim siapa? Oh, saya tadi ketika di pasar saya ribut dengan si fulan orang muslim, saya maafkan dia. Saya punya masalah dengan siapa saja, saya itu pengen saya tidur dan saya mati, hati saya itu bersih, tidak punya rasa benci kepada satu orang muslim. Sehingga siapa saja yang menzalimi saya, semuanya saya maafkan. Sehingga saya berharap nanti di hari kiamat tidak ada seorang muslim yang datang kepada saya untuk menuntut saya. Saya pengen hati saya itu bersih dari kebencian, dari hasad, dendam, iri, dengki, dari semua orang. Saya pengen hati saya itu bersih. Sehingga setiap malam saya itu cek terus, hari ini saya punya sifat marah tadi sama siapa, hari ini saya punya problem sama siapa, hari ini saya punya masalah dengan siapa lagi, saya bersihkan setiap hari. Akhirnya kata yang pertama itu, Masya Allah, ini amal yang luar biasa, yang belum tentu orang bisa mengamalkan seperti ini. Yaitu apa? Kebersihan hati. Kebersihan hati itu luar biasa. Kita jangan tertipu dengan ibadah-ibadah yang zahir. Oh, ini orang ini top sekali, setiap tahun dia itu ibadahnya umroh misalkan, etikaf di di sana, di Mekah sana, itu hebat orang itu. Belum tentu diterima semua sama Allah Ta'ala kan itu. Kenapa? Amal-amal yang besar yang nampak seperti itu susah sekali untuk ikhlas gitu. Coba kita haji misalkan, kita haji, apalagi kita haji datangi banyak orang pada datang ke rumah kita itu untuk ikhlas mati-matian kita ini. Ya, tapi kalau membersihkan hati, orang nggak ada yang tahu kalau kita itu sedang berjuang membersihkan hati kita, nggak ada yang tahu. Sehingga harapan untuk dipuji sama orang itu nggak ada, karena jiwa itu kita nggak ada yang bisa dipuji gitu, jiwa kita itu.
Misalkan kita itu rupanya jiwa kita itu alhamdulillah kita itu orangnya penyabar, orangnya, dan itu nggak bisa dipuji sama orang karena orang nggak ada yang tahu kan itu. Cuma amal itu luar biasa. Itu intinya pembersihan jiwa itu prosesnya lama dan kita perlu mati-matian. Belum tentu kita yang sudah belajar ilmu agama yang sudah seperti ini kita itu bisa membersihkan jiwa kita itu, belum tentu. Allah nanti akan menguji dengan banyak ujian, di mana dengan banyaknya ujian itu terbongkar semua siapa kita gitu. Contohnya misalkan ya, kita berjuang untuk ikhlas, mengamalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan karena diri kita itu. Itu mati-matian itu, dan gak mudah. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalkan, qadarullah saya itu punya tetangga, orang miskin, anak yatim. Saya pengen bantu dia lah, mudah-mudahan ikhlas. Allah tahu, Allah nggak cuma sekedar, oh kalau saya itu ikhlas loh dalam masalah ini, enggak. Allah nanti akan menguji. Apa itu ujiannya itu? Ujiannya itu orang yang kita bantu selama ini, dia nanti malah mencaci maki kita. Setelah itu nanti kita lihat reaksinya kamu itu gimana. Ketika kamu bantu orang, tiba-tiba orang yang terus kamu bantu itu rupanya mencaci maki kamu itu. Kalau tiba-tiba muncul sekalimat air susu dibalas dengan air tuba, berarti selama ini kamu bantu bukan untuk Allah Ta'ala, tapi kamu bantu orang itu untuk diri kamu, supaya diri kamu itu nanti dibantu kalau membutuhkan. Berarti apa? Kebongkar semua kan, keikhlasan dia kebongkar semua sama Allah Ta'ala, ya kan? Maka itu apa? Nggak mudah. Contohnya misalkan seperti Abu Bakar. Abu Bakar juga manusia biasa. Ini semuanya itu ada penyakit-penyakit seperti ini, bawaan kita semuanya punya, cuma kita itu berhasil merubahnya atau tidak. Abu Bakar punya seorang keluarga miskin, sampai tinggalnya di rumah Abu Bakar, ditanggung nafkahnya sama Abu Bakar, namanya Mistah bin Uthathah. Orang miskin yang ditanggung nafkahnya sama beliau, tiba-tiba beliau ikut campur dalam menyebarkan berita hoak kalau Aisyah itu berzina. Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Jengkelnya luar biasa Abu Bakar ini. Akhirnya ketika Mistah itu termasuk yang ikut campur menyebarkan, marah Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, demi Allah setelah ini saya tidak akan bantu lagi kamu wahai Mistah. Ditegur sama Allah Ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum, jangan sekali-kali orang yang punya kelebihan harta bersumpah tidak membantu orang yang membutuhkan, walaupun orang yang membutuhkan itu mencaci maki kamu gitu. Falyafu wal yasfahu, silahkan kalian saling memaafkan. Coba kayak kita itu sudah membantu orang ya mati-matian, ketika orang itu sudah hebat yang kita bantu, malah dia akan menghabisi kita itu. Coba lihat nanti reaksi kita seperti kalau kita itu marah, emosi, apalagi kita ngungkit-ngungkit pemberian, batal semua amal kita. Berarti apa? Selama ini Anda berbuat kebaikan bukan untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu dicaci maki dengan orang yang selama ini kita bantu, kita dicaci maki, kita difitnah, kita dihabisi, kita tenang saja. Alhamdulillah dia itu menjadi orang baik karena saya dulu yang mengajari. Alhamdulillah dia itu menjadi orang baik karena dulu saya yang bantu ekonomi dia. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun dia mencaci maki saya itu. Berarti niatnya untuk Allah Ta'ala. Nah itu fahami ya, setiap kita berbuat kebaikan Allah nanti akan menguji apakah kita itu layak untuk naik tingkatan, naik kelas atau tidak. Ujiannya itu berat dan belum tentu kita itu berhasil. Ujiannya itu apa? Ujiannya itu berkaitan masalah hati. Ujiannya itu berkaitan masalah hati kita, nanti akan kebongkar semua. Oleh itu intinya membersihkan hati itu berat, maka kita perlu perjuangan. Nah di sini kalau di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan ada 8 amalan. Kalau kita bisa berhasil membersihkan jiwa kita, balasannya surga kita ini. Balasannya surga. Yang pertama, amal yang pertama yang bisa kita gunakan untuk membersihkan jiwa kita itu adalah sholat. Sholat itu kayak dimandikan kita ini. Tapi fahami, tidak semua sholat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi fahami ya, ibadah, dan ini saya ingatkan, sering saya sebutkan, ibadah itu nanti memiliki 2 manfaat yang itu beda, 2 tujuan yang itu berbeda, 2 sisi yang itu berbeda semua. Yang pertama, kita itu ibadah tujuannya bara'atul dhimmah. Bara'atul dhimmah itu apa? Menggugurkan kewajiban. Kalau sudah gugur kewajiban berarti gak berdosa kita ini. Alhamdulillah gak berdosa dan tidak disuruh untuk mengulangi. Itu nanti namanya bara'atul dhimmah, menggugurkan kewajiban. Yaitu apa? Jika kita menjalankan ibadah, kita jalankan syarat dan rukun. Berarti sudah sah. Sah itu maksudnya apa? Sudah gugur kewajiban dan kita tidak dipaksa untuk mengulangi. Sehingga kita gak berdosa lagi. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ini yang pertama. Tujuan kita ibadah itu seperti ini. Yang kedua, tujuan kita ibadah itu apa? Mendulang banyak kebaikan.
Seperti apa? Kita mendapatkan pahala yang banyak dan kita bisa menggugurkan dosa-dosa yang lain. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang lain. Kalau yang ini, yang tujuan yang kedua ini nggak berkaitan dengan syarat dan rukun. Ini nggak berkaitan dengan syarat dan rukun. Jadi ada dua ini, harus kita pahami ya. Ada dua perkara yang ini berbeda semua. Misalkan masalah sholat, sahnya sholat itu apa? Ya kalau syaratnya dijalankan, rukunnya dijalankan, sholatnya sah. Tapi untuk mendapatkan pahala yang banyak, bukan itu. Terkadang orang sholatnya sah, tapi nggak dapat pahala. Terus bagaimana supaya pahalanya besar dalam sholat kita ini? Kita harus khusyuk, kita harus menjaga sholat kita harus sholatnya tepat waktu, kita harus sholatnya itu dikerjakan penuh dengan ilmu, kita menghayati sholat kita, dan yang lainnya. Ini semua nggak berkaitan dengan sahnya, tapi ini semuanya berkaitan dengan pahalanya. Nah itu terkadang kita sholat satu shaf ya, ibu-ibu misalkan sholat bareng satu shaf, dari awal sampai akhir gerakannya sama dengan imam, semuanya sah semua, nggak ada yang batal sholatnya itu. Tapi ada yang sholat pahalanya satu gunung, ada yang sholat pahalanya seekor onta, sapi, kambing, ada seekor ayam, ada yang pahalanya cuma telur, ada yang pulang nggak bawa pahala sama sekali. Padahal satu shaf ini bareng ini. Yang bedakan apa? Yang bedakan hati mereka. Yang membedakan hati mereka. Puasa misalkan, kita semuanya puasa, satu keluarga puasa sejak subuh sampai maghrib. Ada yang puasa dapatnya pahala besar sekali, ada yang puasa dapatnya cuma lapar dan dahaga. Semuanya sah, cuma pahalanya beda-beda. Nah, berkaitan dengan masalah pahala itu banyak sekali nanti yang perlu kita lihat. Nah itu di sini Allah tidak cuma menyebutkan orang yang sholat. Orang yang sholat, bahkan orang yang sholat terkadang celaka juga. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Terkadang orang sholat itu malah celaka. Maka di sini Allah tidak cuma menyebutkan kecuali orang yang sholat. Bukan hanya sekedar sholat yang bisa membersihkan diri kita, bukan. Tapi orang yang sholat dan sholatnya itu dikerjakan penuh dengan kesempurnaan. Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang terus menjaga sholat mereka. Menjaga apanya? Menjaga waktunya, menjaga tata caranya, menjaga khusyuknya, dan itu yang paling mulia itu yang di sini. Yang paling mulia itu di sini. Maka itu sholat yang benar pasti akan menghalangi kita dari dosa dan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat akan menghalangi manusia dari dosa dan kemungkaran. Tapi kenapa kok kita itu banyak orang sholat tapi mungkarnya jalan terus kan itu? Karena sholatnya itu cuma sekedar sholat, cuma sekedar. Yaitu sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Alhamdulillah sudah salam, gugur kewajiban, selesai saya, itu kewajiban saya. Sehingga cuma menggugurkan kewajiban, tidak bisa mendulang banyak kebaikan. Apalagi untuk menghapuskan dosa-dosa yang lainnya nggak bisa. Amal itu nggak bisa. Nah itu ada, bukan hanya sekedar puasa misalkan. Puasa yang bisa mendapatkan pahala banyak dan menggugurkan banyak dosa, bukan hanya yang menahan makan dan minum. Apa kata Rasulullah SAW? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman berarti kan di dalam dirinya itu ada ilmu yang dibangun. Wahtisaban, ihtisab, karena mengharapkan pahala. Ada harapan tinggi kepada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni sama Allah Ta'ala. Bukan orang yang puasa itu yang menghapuskan dosa, yang tidak makan, tidak minum. Semua orang bisa. Seperti itu semua orang bisa. Begitu kata Rasulullah mengatakan, rubba sha'imin, banyak sekali orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga. Karena puasanya nggak ada makna yang kita kerjakan itu nggak ada gitu loh. Cuma sekedar kewajiban kita gugur. Alhamdulillah sudah selesai, gugur kewajiban saya. Nah itu sholat itu bukan berarti menggugurkan kewajiban. Makanya kalau kita sholat itu harus khusyuk. Kita perhatikan khusyuknya. Niatnya saya sholat itu untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Ta'ala? Demikian juga waktunya harus kita perhatikan. Demikian juga berjamaahnya. Demikian juga bacaannya. Semua itu harus kita perhatikan. Sehingga sholat kita itu bukan hanya gugur kewajiban, tapi bisa membersihkan jiwa kita. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dia itu tahu jika dalam hartanya itu ada kewajiban yang wajib dibayarkan kepada yang lain. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta, orang miskin yang dia itu berani meminta kepada kita, atau orang miskin yang dia itu tidak berani meminta. Yang perlu kita pahami juga di sini penting masalah harta. Harta yang kita miliki,
Misalkan kalau ada ibu-ibu misalkan kerja, berarti kan Anda punya harta milik Anda. Kecuali kalau Anda nggak kerja, berarti Anda wajib yaitu suami nanti yang membayar. Jadi gini, kalau kita itu punya harta pribadi yang kita miliki karena mungkin kita kerja atau kita dapat nafkah dari suami atau yang lainnya lah. Fahami ya, harta yang kita miliki itu nggak semua milik kita. Dan itu mindsetnya harus mindset kita itu harus kita benerin. Harta yang kita miliki, murni milik kita, itu cuma 1/3. 2/3 bukan milik kita. Ini pahami ya, 2/3 itu bukan milik kita. 2/3 itu adalah nafkah atau rizkinya orang lain yang Allah titipkan di tangan kita. Nah itu pahami ya, pahami yang perlu kita pahami. Ini mindset semua nih, ini bicara masalah mindset. Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu pemberi rizki. Jadi Allah itu ingin memberikan rizki kepada semua hamba. Allah memberikan rizki kepada semua hamba. Ada yang langsung, ada yang lewat perantara. Namanya mubasyir atau ghairu mubasyir. Langsung itu kayak saya kerja, nanti setelah itu saya gajian. Nah itu berarti langsung. Dari kerjaan kita dapat gajian. Ada juga orang yang Allah berikan nafkahnya, rizkinya itu lewat perantara. Contohnya siapa? Anak. Saya punya anak misalkan ya. Anak saya masih bayi, nggak mungkin bekerja anak saya kan itu. Tapi Allah mesti akan memberikan rezeki kepada anak saya itu. Pasti, nggak mungkin tidak. Terus bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada anak kita? Dengan cara dititipkan di harta kita. Ya, jadi Allah ingin memberikan rezeki kepada kita sendiri ada, jatahnya anak kita itu ada. Sehingga apa? Sehingga Allah itu akan menambahkan rezeki kita nanti. Tapi ingat, itu bukan milik kamu loh. Allah ingin menitipkan kepada anak kamu gitu. Kalau semua harta yang kita miliki ini kita makan semua, berarti kita zalim sama orang-orang yang sebenarnya itu Allah nitipkan kepada kita gitu, uang-uang mereka itu. Siapa itu? Orang miskin, anak yatim yang dia itu nggak mampu, demikian juga anak kita sendiri, demikian juga istri kita. Itu kan Allah ingin memberikan rezeki kepada mereka tapi lewat perantara tangan kita. Maka itu Rasulullah mengatakan, innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu mendapatkan rezeki karena adanya orang-orang miskin di sekitar kalian itu. Allah ingin memberikan rezeki kepada mereka, orang-orang yang sudah jompo, orang-orang yang sudah tua renta nggak bisa bekerja. Allah ingin memberikan rezeki juga kepada mereka, tapi lewat tangan orang. Maka itu apa? Kita makan harta kita semua, ini zalim kita ini. Kita itu zalim. Kenapa? Karena ada harta-hartanya bukan milik kita, walaupun itu kita yang bekerja. Kita punya harta yang kita miliki itu cuma 1/3. Itu yang bebas, terserah Anda pakai, silahkan itu. Tapi sisanya bukan milik Anda. Sisanya bukan milik Anda. Maka itu kita nggak bisa mengatur yang lain. Apalagi kita meninggal dunia misalkan, saya pengen nanti hartanya ini tuh tak kasih kepada saya anak, nggak bisa. Yang Anda bisa cuma 1/3. Yang lain itu bukan milik Anda. Maka itu konsep kita itu memahami rezeki ya. Rezeki yang saya dapatkan bukan semua milik kita. Ada orang-orang yang wajib untuk mendapatkan rezeki dari tangan kita, anak kita, istri kita. Kalau kita nggak memberikan hak mereka, berarti kita zalim. Kalau zalim bisa dirampas. Nah, itu ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun itu dia masuk Islam di akhir-akhir lah. Dia itu yang memakan jantungnya Hamzah. Dia mengatakannya ketika masuk Islam, ya Rasulullah, Abu Sufyan suaminya, orang kaya raya suaminya itu, tapi pelit sekali. Tidak memberikan kepada saya dan istri anak saya harta yang cukup. Boleh nggak ya Rasulullah saya ambil hartanya secara sembunyi-sembunyi? Maka Rasulullah mengatakan, khudhi mimalihi ma yakfiki wa ahliki. Ambil harta Abu Sufyan yang cukup untuk kamu dan anak kamu bil ma'ruf, tapi dengan takaran yang ma'ruf, takaran yang sudah jelas. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, zalim. Karena itu bukan hartanya dia semua. Nah, maka fahami ya di sini, maka Allah Ta'ala mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dia itu sadar dalam hartanya ada hak-hak milik orang yang wajib ditunaikan. Lisa'ili wal mahrum, baik orang itu berani minta kepada kita atau orang itu tidak berani. Nah, kita cari orang-orang yang seperti ini, kita cari. Maka itu fahami, semua yang kita miliki nggak semua milik kita. Ada milik anak-anak yatim, ada milik orang-orang miskin, ada orang-orang fakir yang dititipkan oleh Allah di tangan kita. Supaya apa? Supaya kita itu memberikan kepada mereka. Allah nitipkan harta ini kepada kita. Kemudian yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Yaitu mereka percaya bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan. Dan kita percaya ini
yaitu percaya akan adanya hari pembalasan itu motor penggerak kita untuk ibadah. Jadi yang membuat kita itu semangat ibadah itu kenapa? Karena kita yakin ada pembalasan. Dan ini motor untuk kita itu sabar. Kenapa kok kita itu sabar? Dizalimi sabar, kita itu ditimpa musibah sabar, karena kita itu nanti tunggu hari pembalasan. Sehingga itu kayak motornya kita semua dalam berbuat kebaikan itu, karena kita itu beriman akan ada hari pembalasan. Kalau kita misalkan ya kita dizalimi, kemudian kita nggak bisa apa-apa, tenang saja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita itu masih ada waktu yang kita tunggu. Bukan di dunia mungkin kita kalah lah, tapi kita tunggu hari ketika nanti di hari kiamat akan ada pembalasan semua. Sehingga apa? Hari pembalasan itulah yang nanti sebenarnya kalau kita itu percaya hari pembalasan, yang membuat orang zalim itu takut dengan kezaliman dia, sehingga dia mudah-mudahan bisa berhenti karena dia itu percaya hari pembalasan. Dan yang membuat sabar orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Karena dia masih punya harapan nanti di hari kiamat. Walaupun di dunia dia hancur-hancuran orang yang terzalimi, tetapi nanti di hari kiamat kita masih punya harapan. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Kemudian yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, orang-orang yang memiliki rasa takut akan azab Allah Ta'ala. Dan ini kalau bisa itu diseringkan seperti ini. Kalau bisa itu kita itu sering memikirkan azab Allah Ta'ala. Kalau kita itu sering seperti ini, kita itu nggak akan ingat lagi mikirkan dosanya orang. Yaitu masih gini, orang itu kalau sudah sibuk mikir diri sendiri akan dosa-dosa dia, bagaimana nanti dia di hari kiamat, dia itu tidak akan sempat untuk mikir orang lain. Siapa orang-orang yang sukanya riba, namimah, ngadu domba, mikirin orang lain terus, karena dia itu nggak pernah mikir dirinya sendiri. Kalau kita itu mau mikir diri sendiri, ya menghisap diri itu sudah capeknya luar biasa kita itu. Mikirin dosa-dosa kita selama ini itu sudah banyak sekali. Kita nggak akan sempat untuk mikir orang lain. Kenapa? Karena kita sudah sibuk untuk mikir diri kita. Maka itu sibukkan kita untuk mikir aib kita, dosa-dosa kita, dan bagaimana dari kita di hadapan Allah. Nanti kalau sudah seperti ini, kita nggak akan sempat untuk mikir orang lain. Maka itu biarkanlah orang lain itu punya dosa, biarkan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita nggak usah terlalu buka-buka dosanya mereka. Kenapa kok kita itu sering sekali buka dosa-dosanya mereka itu? Karena kita itu nggak punya kerjaan. Biasanya orang-orang pengangguran, orang nggak punya kerjaan itu biasanya dia akan cari pekerjaan yang lain. Kalau kita sudah sibuk, kita nggak akan lagi kita itu mikirkan orang lain. Nah itu ada kaidah al-masyghul la yusyagghal. Orang yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi. Maksudnya apa? Jiwa kita ini ya, kalau nggak kita sibukkan dengan kebaikan, jiwa kita itu nanti akan menyibukkan kita untuk kejelekan. Kalau kita itu nggak sibuk mikir aib kita, kita nanti akan disibukkan mikir aibnya orang. Nah, itu kaidahnya itu. Jadi kaidahnya seperti itu. Terus bagaimana caranya supaya kita itu nggak seperti itu? Sibukkan kita untuk mikir aib kita. Niscaya kita sudah nggak punya waktu untuk mikirkan aibnya orang lain. Ya, maka itu apa? Orang-orang yang sukanya merumpi, orang-orang yang sukanya bicarakan aib orang, itu biasanya orang itu nggak pernah membicarakan aibnya sendiri. Ya, jadi itu biasanya seperti itu, orang-orang seperti itu. Ya, kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kalau sesuatu itu sudah Allah bolehkan, yaitu untuk menunaikan syahwatnya itu dibolehkan, baik kepada istri atau kepada budak. Kalau dia tunaikan di jalan yang halal, maka dia itu boleh. Fa innahum ghairu malumin, kalau itu yaitu tercela orang itu. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, tapi kalau dia itu menunaikan syahwatnya kepada selain yang dihalalkan, maka dia itu orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini juga termasuk cara kita itu membersihkan jiwa kita. Karena syahwat itu kita semua punya. Tidak ada di antara kita yang kita itu bisa bersih dari syahwat. Kita semuanya punya. Tetapi alhamdulillah agama kita itu membolehkan meluapkan syahwat itu dengan cara yang halal. Kemudian yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah yang dipikul kepadanya dan kepada janji-janji mereka, mereka itu orang-orang yang menjaga janji, menjaga kesepakatan dan menjaga amanah. Nanti ada janji, ada kesepakatan, itu beda. Kalau janji itu dia sendiri menjanjikan. Kalau kesepakatan itu kedua belah pihak sepakat dalam sebuah masalah. Misalkan sepakat atau perjanjian, kesepakatan lah. Jadi terkadang kalimat janji ini banyak sekali maknanya. Tapi kalau di sini ada janji yang kita sendiri yang menjanjikan tanpa ada kesepakatan dengan pihak lain, tapi kita yang menjanjikan. Ada juga yang ahad itu
kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan orang menikah, ada dulu perjanjian, ada dulu kesepakatan sesuatu, itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Jual beli ada sebuah kesepakatan yang harus kita jaga. Maka kesepakatan bersama itu harus kita jaga. Demikian juga amanah yang dipikulkan kepada kita. Kita punya amanah yang kita dipikul sama kita, itu jaga dengan sebaik-baiknya. Dan itu semuanya berat. Menjaga seperti ini semuanya berat. Kemudian yang ketujuh, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, orang-orang yang mereka tegak adil di dalam persaksian mereka. Yaitu kalau mereka menjadi saksi, mereka itu orang-orang yang tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah-rubah persaksian mereka. Walladzina hum ala kemudian yang terakhir, ini yang ke-8, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga salat mereka. Ditutup lagi nanti dengan salat. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ketika kita berhasil mengamalkan seperti ini, ulaika fi jannatim mukramun, mereka orang-orang yang nanti akan masuk surga dan mereka nanti dimuliakan. Mereka nanti masuk surga dan dimuliakan di dalam surga. Kalau kita membaca ayat yang lain seperti surat Al-Mu'minun, orang-orang yang punya sifat-sifat yang beriman di surat Al-Mu'minun, setelah sebutkan ini amal-amal apa saja yang diharuskan dimiliki sama orang yang beriman, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan ulaika humul warithun, mereka orang-orang yang berhak mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka akan mewarisi surga-surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka nanti bisa kekal di dalamnya. Intinya orang masuk surga itu karena dia itu bersih jiwanya dan dia itu juga tegak syariatnya. Kalau ini semuanya itu benar, maka kita itu nanti akan masuk surga. Kita bersihkan hati kita, kemudian setelah itu syariat kita jalankan. Tapi kalau kita itu masih ada kotor dalam jiwa kita, nggak diizinkan kita itu masuk surga. Pasti nanti kita akan bersihkan di neraka jahanam, yaitu di hari kiamat nanti akan dibersihkan. Maka itu mumpung membersihkan itu masih bisa kita jalankan di dunia, maka kita bersihkan sebanyak-banyaknya jiwa kita. Kalau kita nggak bersih, ya di hari kiamat Allah nanti yang giliran akan membersihkan. Tapi kalau Allah yang membersihkan itu sakit. Allah kalau membersihkan kita itu rasanya sakit sekali, perih sekali kalau Allah itu. Tapi kalau kita sendiri masih mending, karena diri kita kan, kita sendiri membersihkan itu mending lah, kita masih bisa hati-hati lah itu. Tetapi kalau Allah yang membersihkan, enggak, Allah sudah enggak peduli lagi kita mau sakit, merintih, atau kita itu sampai teriak-teriak, ya Allah enggak peduli, yang penting cepat bersih. Nah itu mumpung ada kesempatan untuk membersihkan, maka maksimalkan. Dan nanti Ramadan ini Ramadan itu kayak kita itu kesempatan untuk diri kita itu dibersihkan, dimandikan, digosok, pakai sabun, kemudian dikerik, dan yang lainnya sampai akhirnya bersih. Kalau sampai terluputkan Ramadan berakhir kok belum bersih momen ini, yo kita rugi sekali. Nah itu doanya malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa bulan Ramadan, faman salakha, kemudian Ramadan berakhir, falam yughfar lahu, dan dosanya belum dihapuskan sama Allah Ta'ala, faba'adahullah, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Setelah itu doanya diaminkan sama Rasulullah, amin. Jadi hati-hati, maka Ramadan itu kesempatan kita untuk mandi secara bersih-bersihan, yaitu kita bersihkan semua kotornya dalam diri kita. Ya sampai sini pembahasan kita. Nanti kita masuk di pembahasan yang lain tentang karakter orang-orang kafir. Ya sampai sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.